Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa'atina al-hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha. Allahumma barik lana fi majlisina hadha. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima. Wal istifadata wal istifadata. Wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina al-haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta washrif anna sayyi'aha fa innahu la yashribu sayyi'aha illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fi haqqi al-habib Abdullah, fi haqqi al-imam al-Ghazali, اقضي حاجاتنا اقضي حاجاتنا اقضي حاجاتنا وافتح علينا فتوح العارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya, kita lanjutkan nasihat Imam Ghazali kepada muridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, al-ilmu bila amalin junun wal amalu bi ghairi ilmin la yakun wa'lam anna al-ilma alladhi la yub'iduka al-yawma min al-ma'ashi wa la yahmiluka 'ala at-ta'at lan yub'idaka ghadan an-nari jahannam. Wa idza lam ta'mal bi ilmika al-yawm wa lam tadarakil ayyamil madiyah taqulu ghadan yawmal qiyamah farji'na na'mal salihan fayuqalu ya ahmak anta min huna taji. Nasihat yang berikutnya yaitu Imam Ghazali memberikan nasihat kepada muridnya. Wahai anakku, ilmu tanpa amal adalah termasuk kegilaan. Jadi kalau orang punya ilmu nggak diamal itu orang gila itu. Na'udzubillah. Apa kira-kira mau kita dikatakan begitu? Orang yang punya ilmu nggak diamal, yaitu termasuk kegilaan itu. Termasuk dia punya penyakit jiwa. Kalau kita nggak pengen digelarin junun, majnun, ya kita harus mengamal ilmu yang kita dapat. Wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Dan amal tanpa disertai ilmu, ia akan sia-sia. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, perlu diketahui, orang mencari ilmu, tujuan pertama bukan untuk mendapatkan ilmunya. Ini perlu diingat ini. Jadi bukan tujuan utama orang menuntut ilmu, yaitu untuk mendapatkan ilmunya. Ini bukan tujuan yang utama. Tapi tujuan yang utama adalah bagaimana kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Ini tujuan orang-orang penuntut ilmu, baik dia di pondok ataupun di majelis ta'lim
Tujuan orang menuntut ilmu bukan semata-mata untuk mendapatkan ilmunya, tapi tujuan yang paling utama adalah dia bisa mengamalkan ilmu yang didapat. Ini tujuan daripada para penuntut ilmu yang utama. Dan kemudian perlu diketahui, tujuan dari suatu ilmu ataupun ibadah yang lainnya, ya, semua apapun ibadah kita yang kita lakukan harus memiliki tujuan. Jadi kamu hadir di majelis ta'lim tujuannya apa? Kamu mondok tujuannya apa? Kamu menimba ilmu tujuannya apa? Harus punya tujuan. Sebab tujuan itu adalah merupakan roh. Jadi kalau orang nggak punya tujuan, berarti dia nggak punya roh. Seperti dia mondok pesantren, tapi nggak punya tujuan. Yang penting mondok aja sudah. Tujuannya apa nggak tahu, pokoknya yang penting mondok. Berarti tujuannya dia tidak memiliki roh. Demikian juga dengan keikhlasan. Sebab tujuan dan keikhlasan merupakan roh daripada ibadah. Ini perlu diingat ini. Jadi kita jangan cuma hadir di majelis ta'lim tapi nggak punya tujuan apa-apa. Yang penting pokoknya hadir karena saya diundang. Hadir maulid nggak punya tujuan. Yang penting saya hadir nggak punya tujuan. Saya dipanggil sebabnya saya hadir. Tapi dia nggak punya tujuan untuk hadir di majelis maulid untuk apa. Kalau dipanggil majelis zikir tujuannya untuk apa. Kalau dipanggil di majelis tahlil tujuannya untuk apa. Dia nggak paham. Berarti perbuatan dia tanpa disertai dengan roh. Oleh karena itu sekali lagi, kalau kita ingin menuntut ilmu harus mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Yaitu untuk diamal. Itu tujuannya. Kemudian tujuannya yang kedua untuk menghidupkan agama. Kemudian untuk membela agama Allah. Kemudian untuk menggugurkan kewajiban karena Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Dan setiap orang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dan tujuan berikutnya adalah untuk mensyiarkan ilmu yang telah kita dapat. Disebarluaskan ilmu kita. Itu berarti kita punya tujuan. Kemudian yang kemarin sudah saya bahas, al-ikhlas ruhul amal. Ikhlas itu adalah rohnya amal. Ini bukan sabda Rasul ya. Ingat, ini bukan sabda Rasul. Nanti kalau seandainya sabda Rasul akan saya sebutkan. Tapi jangan sampai nanti kalian mengatakan di luar kalau Rasulullah. Ini bukan kalau Rasulullah. Ya, ini bukan kalau Rasulullah. Tapi ini yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan al-ikhlas ruhul amal. Ikhlas itu adalah rohnya amal. Wal amalu bi ghairi ruh amalun mayyit. Dan amal tanpa disertai dengan roh, ikhlas maksudnya. Jadi kita beramal tanpa disertai dengan keikhlasan adalah yaitu amalan mayyit, amalan yang mati artinya. Amalan mati bagaimana? Fala yaqbaluhu Allah wala huwa bimunzi minan nar. Maka amalan tanpa disertai dengan ikhlas berarti dia tidak punya roh. Dan amalan yang tidak memiliki roh berarti amalan mati, amalan mayyit tadi. Dan Allah pun tidak akan menerima setiap amalan tanpa disertai dengan keikhlasan. Yaitu ikhlas semata-mata karena mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mencari pahala akhirat. Tujuannya itu. Dan seseorang yang beramal tanpa disertai dengan keikhlasan, maka amalan tersebut tidak akan dapat menjauhkan dia dari api neraka. Nggak bisa menyelamatkan untuk masuk ke dalam neraka.
Maka banyak orang-orang yang mengatakan kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu banyak-banyaklah bersedekah. Kemudian sedekah itu nanti akan menjagamu dan harta kamu tidak akan rusak, harta kamu tidak akan dicuri, harta kamu tidak akan menjadi bangkrut nantinya. Tapi kenapa? Saya sudah banyak beramal kok tetap kecolongan. Ya tetap ditipu, ya bangkrut. Kenapa sebabnya? Karena amalan yang kita kerjakan tanpa disertai dengan keikhlasan. Oleh karena itu kalau kita ikhlas, insya Allah harta kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang-barang kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya tekankan di sini, kalau kalian beramal hendaklah disertai dengan keikhlasan, yaitu semata-mata untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tujuan yang lainnya. Kemudian dikatakan di sini oleh beliau, wa ma kana al-farqu bainal mu'min wal munafiq, dan perbedaan antara orang mukmin dan orang munafik illa bil ikhlasil amal, yaitu keikhlasan di dalam beramal. Nah, kita bisa koreksi diri kita sendiri sekarang ini. Saya termasuk golongan orang munafik atau orang mukmin? Kalau saya beramal ikhlas karena Allah, berarti saya tergolong orang-orang mukmin. Apabila saya beramal tidak ikhlas, berarti saya masih orang munafik. Oleh karena itu, hapus dari diri kita, jangan sampai kita beramal tidak ikhlas. Kita beramal untuk tujuan yang lainnya. Hilangkan dari diri kita bahwa saya berbuat apapun, jenis ibadah apapun, semata-mata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian lawan itu riya, harus kita lawan, nggak boleh kita diamin. Jadi seandainya kalian mau bersedekah, dilihat orang, kalian nggak jadi, akhirnya takut kalau riya nantinya. Ini berarti kalian syirik. Kalian berbuat sesuatu, meninggalkan sesuatu karena makhluk, bukan karena Allah. Lawan itu, berikan. Kasihkan nafsunya, saya mau riak, mau ngapain kamu. Begitu, tantang nafsunya. Jangan diikuti. Kalian masuk ke masjid, niat sholat tahiyatul masjid. Kemudian kalian nggak jadi sholat karena banyak orang-orang yang kenal, dan saya nanti khawatir dikatakan saya orang ahli ibadah atau saya rajin ibadah. Kalian tinggalkan, berarti kalian syirik. Karena meninggalkan suatu pekerjaan karena manusia adalah syirik. Mengerjakan perbuatan karena manusia riya. Begitu aja. Jadi kalau kita berbuat karena manusia berarti riya. Kalau kita meninggalkan satu pekerjaan karena manusia, syirik, berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan. Masuk masjid, niat dari rumah ingin tahiyatul masjid. Begitu masuk masjid, udah orang mau nyangka apapun, memberikan predikat sama saya apapun, saya tetap mau sholat tahiyatul masjid. Seperti itu. Nah, kalau untuk bersedekah, supaya kalian tetap mendapatkan pahala, walaupun kalian riya, tapi tetap mendapatkan pahala, maka sedekah kalian niatkan buat kedua orang tua dulu. Saya bersedekah ini untuk kedua orang tua saya. Saya bersedekah untuk kedua mertua saya. Saya bersedekah untuk istri saya. Saya bersedekah untuk anak-anak saya. Saya bersedekah untuk adik dan kakak saya. Saya bersedekah untuk ipar-ipar saya. Saya bersedekah untuk kakek nenek saya, dan sebagainya. Niatkan sedekah. Orang menyangka kalau kalian timbul riya, pamer, kalian sudah niat terlebih dahulu bahwa sedekah ini bukan saya niatkan buat saya, tapi sedekah ini saya niatkan buat kakek nenek saya, buat bapak saya, buat mertua saya, buat anak-anak saya, buat istri saya, buat adik-adik saya, buat kakak-kakak saya. Kita nggak usah, mesti kita dapat. Caranya begitu untuk nipu, untuk
bengkelah supaya kita tidak riak, caranya seperti itu. Dan kemudian kalau kalian waktu sholat, kemudian kalian diganggu dengan bisikan-bisikan supaya cepat-cepat sholatnya dan lain sebagainya, maka untuk melawan daripada bisikan setan tadi, lamakan sholatnya. Baca ayat yang makin panjang biar setannya kesel. Caranya begitu. Jadi jangan kalian ikutin. Kalian waktu sholat pengen buru-buru, baca ayat pendek ada bisikan, udah buru-buru sholatnya buru-buru, kan mau kerja lagi, mau janji sama orang, mau kesana dan sebagainya. Baca ayat yang panjang. Lawan setannya. Jangan kita ikutin setan. Kita ikutin hanya buru-buru nih sholat kita. Caranya begitu untuk melawan daripada sifat riya dan pengen buru-buru di dalam sholat. Caranya seperti itu. Sekali lagi, di mana dikatakan di sini, ya, al ilmu mauqufun alal amal. Ini bukan hadis Rasul juga, ya. Ini bukan hadis Rasul juga. Ilmu itu tergantung daripada amalnya. Wal amalu mauqufun alal ikhlas. Dan amal untuk diterima atau tidaknya yaitu tergantung daripada keikhlasan kita. Wal ikhlas lillahi yurisul fahma anillahi azza wa jalla. Kalau seseorang itu beramal karena ikhlas, niscaya itu akan menemukan pemahaman yang sempurna terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kalian ingin dikasihkan pemahaman yang sempurna oleh Allah, maka hendaklah berusaha untuk ikhlas. Dalam taklim ini, dalam kalian menimba ilmu, ikhlas karena Allah. Karena saya mencari ilmu, memang Allah memerintahkan. Lewat lisan Rasulnya, wajib untuk mencari ilmu. Dan tujuannya adalah menghilangkan kebodohan yang ada pada diri saya. Dan kemudian juga niat untuk membela agama Allah. Untuk menghidupkan agama Allah. Ini niatnya seperti itu. Nah, kalau kalian niat seperti itu, waktu nyantri atau waktu taklim, kalian akan diberikan pemahaman oleh Allah, yaitu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kalian ingin punya akidah yang sempurna, maka tidak ada jalan lain ketika kalian taklim. Dimanapun kalian belajar, mau di pondok pesantren, mau di majelis taklim yang lainnya, kalian harus punya sifat ikhlas kepada Allah. Nanti Allah akan memberikan pemahaman yang sempurna tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu caranya. Kemudian juga dikatakan di sini, man kharaja ilal ilmi yuridul ilma, barang siapa yang keluar dari rumah dan dia hanya menghendaki untuk memperoleh ilmu, lam yanfa'hul ilmu, maka ilmu yang diperolehnya tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Ini diingat ini. Banyak orang-orang yang keluar dari rumah tapi nggak niat ya. Ingat bahwa niat tujuan itu adalah rohnya daripada amal. Ini kalian pegang ini. Tujuan adalah rohnya amal. Apabila saya keluar dari rumah nggak punya tujuan, berarti saya nggak punya roh ini. Dan kemudian apabila ilmu tadi tidak bermanfaat bagi kita pada saat hidup di dunia, maka ilmumu tidak akan membawamu ke surga. Sia-sia kita berarti belajar. Kita mondok lama sia-sia, kita taklim puluhan tahun sia-sia, karena apa? Tidak berusaha untuk memiliki tujuan yang benar. Ingat ini ya. Jadi banyak orang yang dia kalau ditanya mau kemana kamu? Saya mau ke majelis taklim. Mau apa? Biar dapat ilmu. Kalau orang hanya niat untuk mendapatkan ilmu, maka ilmunya tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Dan ilmu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, maka ilmu tadi tidak akan membawa kita ke surga. Wa man kharaja ilal ilmi yuridul amal bil ilmi nafa'ahul qalilul ilmi. Maka barang siapa yang keluar dari rumah, seandainya kalian santri ini pulang, umpamanya kalian pulang, kemudian kalian mau balik ke pondok lagi.
Atau kalian mau ta'lim pulang, kalian mau ta'lim. Malam Senin ada majelis ta'lim, mau hadir. Maka tujuannya adalah yaitu di samping untuk memperoleh ilmu dan niat untuk mengamalkan ilmu yang dia dapat. Maka ilmu yang sedikit akan bermanfaat bagimu. Walaupun sedikit tapi manfaat buat kita. Dan ilmu yang bermanfaat buat kita akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan pernah dilupakan ini. Kalau kalian keluar dari rumah sebagaimana Rasul keluar dari Makkah, Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna tinabah. Ini doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalian keluar dari rumah menuju ke majelis taklim, maka baca doa yang didawamkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau hijrah dari Mekah ke Madinah, maka beliau keluar dengan membaca niat yaitu Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna tinabah. Ini dipegang kuat-kuat sebagaimana doa yang selalu dipanjatkan oleh baginda Rasulullah, niat yang selalu didawamkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Syekh Abdul Qadir Jailani mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau mau berangkat, maka di luar beliau berhenti sebentar, beliau minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna tinabah. Ini doa yang selalu dipanjatkan oleh beliau sampai beliau menjadi sultanul awliya. Ini karena apa? Ini doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kasih tahu kepada mereka, perbaiki daripada niat kita. Ketika kita dari kamar mau masuk ke majelis ta'lim ke kobong, maka doa dulu, Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna tinabah. Sama jalan masuk ke kobong atau dari rumah untuk menuju kepada majelis ta'lim. Jangan pernah tinggalkan doa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang paling ampuh, doa yang paling mustajab, doa yang paling baik adalah doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan juga man ta'allamal ilma lil amal, barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk diamal, kasyarahu ilmu, maka ilmunya akan bertambah. Jadi kalau kalian ini punya niat untuk mengamal, nanti insya Allah otomatis diganti sama Allah. Ilmu kalian akan bertambah. Gampang nggak cari ilmu laduni? Cari ilmu laduni ini gampang. Nggak usah pakai kalian tirakat, nggak usah pakai puasa, nggak usah pakai nyepi, nggak usah pakai apa. Amalkan ilmu yang kalian dapat, Allah akan menambah ilmu kepada kalian lagi. Ditambah oleh Allah ilmu kalian nanti. Sebagaimana yang pernah saya alami. Bahwa saya alami sampai sekarang ini, saya bertanya kepada beberapa ulama, dan di antara mereka saya belum mendapatkan jawabannya. Sampai detik ini saya tidak mendapatkan jawabannya. Di mana ada salah satu daripada hadis baginda Rasulullah SAW bahwa seluruh nabi ini mukjizatnya ada di tangan, kecuali mukjizatnya baginda Rasulullah SAW ada di antara di antara punggungnya, yaitu berbentuk seperti telur merpati besarnya. Kemudian dari hadis ini saya tanyakan kepada mereka orang-orang ahli hadis, termasuk almarhum yaitu Abuya Novel Al-Kaf. Pernah saya nanya karena saya penasaran, pengen tahu, tapi belum diberikan jawaban sama beliau. Sampai beliau meninggal saya pun belum mendapatkan jawaban. Demikian juga saya pernah bertanya kepada Ustaz Ridho pun belum memberikan jawaban sampai sekarang, sampai beliau meninggal. Saya bertanya kepada beberapa ulama, belum mendapatkan jawaban. Hanya saya diberikan sesuatu bahwa
semua nabi apabila dia tidak menggunakan dengan tangan kanan mukjizatnya, maka tidak akan menjadi mukjizat. Seperti seandainya Nabi Musa memegang tongkatnya dengan tangan kiri, maka tongkat tadi tidak akan jadi ular. Seandainya Nabi Musa memukul lautan dengan pakai tangan kiri, maka lautan tadi tidak akan terbelah. Demikian juga Nabi Allah Ibrahim, ketika Allah memerintahkan untuk mencincang beberapa ekor burung, disuruh campur jadi satu, kemudian disuruh taruh di antara bukit, kemudian diperintahkan untuk dipanggil burung tadi. Ternyata Nabi Allah Ibrahim memanggil dengan memakai tangan kanan. Seandainya memakai tangan kiri, maka tidak akan nyamperin burung tadi. Dan mukjizatnya baginda Rasul dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, ini semuanya mukjizatnya baginda Rasulullah SAW. Tapi ini nggak ketemu di kitab. Dan saya tanya beberapa kali, saya malah dikatakan ente punya hadis gharib. Ana belum pernah dengar hadis tersebut. Ini menurut pendapat saya pribadi, tapi dalilnya dari mana saya nggak tahu. Sebab saya tidak ketemu di kitab-kitab, tidak bertemu, dan saya pun bertanya, belum diberikan jawaban yang pasti. Nah ini kalau kalian insya Allah mengamalkan ilmu yang kalian miliki, kalian akan diberikan ilmu tambahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu laduni namanya. Ya. Kemudian selanjutnya, ini ada ancaman dari beliau, yaitu ahli hikmah ya. Wa man talaba li ghairil amal zadahu fahran. Barang siapa yang menuntut ilmu, mencari ilmu, dan tujuannya hanya untuk mendapatkan ilmu, tapi tidak tujuan untuk diamal, maka yang didapatkan adalah makin bertambah kesombongannya. Makin banyak ilmunya, malah makin sombong. Ini karena apa? Dia waktu menuntut ilmu hanya untuk meraih ilmu, tapi tidak ada niatan untuk mengamal ilmu yang dia dapatkan. Risikonya cukup besar. Jadi makanya kita lihat banyak orang-orang yang sombong-sombong ini ternyata dia salah niat waktu menuntut ilmu. Oleh karena itu mulai sekarang kita rubah. Saya hadir di majelis ta'lim ataupun saya mondok, tujuan utama bukan untuk mendapatkan ilmu, tapi tujuan yang paling utama adalah untuk mengamalkan ilmu yang saya dapat. Kemudian selanjutnya, baginda Rasulullah bersabda, al ilmu ilmani. Ilmu ini ada dua. Nah, kemudian dikatakan di sini, khairul ilmi ma nafa'a. Sebaik-baik ilmu adalah yang bermanfaat. Jadi kita harus pilih ilmu. Jangan semua ilmu kita pelajari. Ilmu yang bermanfaat untuk kita. Ilmu yang tidak bermanfaat buat diri kita, jangan kita pelajari. Yang utama adalah yang bermanfaat untuk diri kita. Seperti ilmu falak. Kalau memang penting silakan dipelajari ilmu falak. Ilmu kedokteran kalau memang penting silakan pelajari. Tapi kalau memang itu tidak penting, tidak ada manfaatnya bagi diri kita, nggak usah dipelajari. Mau ngapain buang-buang umur sia-sia itu? Wa innama yanfa'ullahu bil ilmi. Dan sesungguhnya Allah akan memberikan kemanfaatan, yaitu dengan ilmu. Man alimah thumma amila bihi. Barang siapa yang mencari ilmu, yang sudah alim, ya, memiliki ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu tadi. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah orang yang pandai, orang yang memiliki ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian gimana Habib? Kan saya ini belajar di pondok, kan ilmunya macam-macam, amalannya banyak. Nggak mungkin kalau saya amalkan semuanya. Pilih amalan-amalan yang bermanfaat untuk diri kita. Ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, kemudian kita amalkan. Walaupun kita diberikan pelajaran macam-macam, ambil. Mana yang manfaat buat diri kita? Yang manfaat buat diri saya ambil. Dan saya niat untuk mengamalkannya.
Kemudian yang lainnya bagaimana? Mohon ampun kepada Allah kalau belum bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat. Caranya seperti itu. Tapi yang utama yang kita butuhkan terlebih dahulu. Ilmu yang kita butuhkan terlebih dahulu. Ini yang kita amalkan. Kemudian wala yanfa'uhu bihi man 'alimahu dzumma tarkah. Dan ilmu tidak akan bermanfaat apabila dia telah mengetahuinya kemudian dia meninggalkannya, tidak diamal. Oleh karena itu, kalau kalian mau pilih wirid, mau pilih bacaan-bacaan, kalian tidak akan mampu untuk membaca wirid, membaca aurat sebagaimana yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Kalian akan termakan dengan syariat. Kalian gak bakal mampu untuk membaca wirid yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Kalian tidak akan mampu membaca wirid yang dibaca oleh para sholihin. Kalian kalau berusaha memaksakan diri, maka kalian akan termakan dengan syariat tersendiri. Dan kalian akan jenuh, kemudian kalian akan meninggalkan. Maka bacalah wirid-wirid yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang bermanfaat untuk diri kita. Rasulullah mengajarkan wirid-wirid kalau pagi baca ini cukup sudah. Kalau mau maghrib baca ini. Kalau maghrib baca ini. Kalau habis isya baca ini. Cukup itu. Nggak usah kalian baca semuanya. Kalau kalian baca semuanya, kalian akan termakan dengan syariat nanti. Dan nggak bakal mampu untuk mengamalkan. Sebab setiap amalan hari ini jam sekian amalannya ini, jam sekian amalannya ini, jam sekian amalannya ini, jam sekian, itu satu hari penuh dengan amalan. Kalian nggak bisa kerja sama sekali sudah. Apa sebab? Kalian harus mengamalkan semuanya. Maka pilih di mana ada wirid-wirid yang diajarkan, dianjurkan, ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW, itu kerjain. Seperti baginda Rasulullah SAW menekankan kepada kalian, jangan tinggalkan sholat fajar. Ini rahmat Allah cukup besar di sholat fajar. Khairum minad dunya wa ma fiha. Itu kerjakan. Jangan ditinggal itu. Itu amalan yang luar biasa. Dimana kalau yang namanya rahmat, ingat yang namanya rahmat, ya, rahmat Allah, pekerjaannya dikit, hasilnya luar biasa. Itu namanya rahmat Allah. Apapun, setiap apapun yang namanya rahmat Allah, pekerjaannya sepele, pekerjaannya ringan, pekerjaannya dikit, pahalanya luar biasa. Seperti sholat fajar cuman 2 rakaat. Pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Ini namanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Raih rahmat Allah. Jangan sampai kita sepelekan untuk sholat fajar 2 rakaat. Kalau seandainya tertinggal, usahakan untuk diqadha. Kemudian bacaannya pun luar biasa. Rasulullah menekankan kepada kita, kalau pagi bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim astaghfirullah. Dijamin oleh baginda Rasulullah, hidup tidak akan pernah belangsak. Diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicukupi kebutuhan kita. Asal kita yakin. Ini janji baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, walaupun ngantuk, usahakan. Jangan kita tinggalkan. Seandainya kita tinggalkan, usaha untuk qadha. Usahakan untuk qadha. Seandainya subuh kita ngantuk karena malamnya begadang, nggak sempat sampai baca yang diajarkan baginda Rasulullah, maka begitu pagi kita qadha. Yang penting sebelum zuhur qadha semua bacaan-bacaan, yang penting sebelum zuhur kita qadha semuanya. Sebab amalan luar biasa diajarkan baginda Rasulullah SAW. Ini merupakan rahmat Allah, kasih sayang Allah terhadap umatnya baginda Rasulullah SAW. Banyak kita kerjakan yang kita mampu. Jangan semuanya kita kerjakan. Kita akan termakan dengan syariat nanti. Akan jenuh kita mengerjakannya semuanya. Pilih waktu-waktu. Subuh memang saya longgar. Zuhur saya sibuk. Asar saya sibuk. Gunakan maghrib. Usahakan antara maghrib sama isya, usahakan duduk. Jangan kita mengerjakan sesuatu, kerjakan. Yaitu untuk
beribadah kepada Allah, mau pikir boleh, mau tadarus boleh, mau ta'lim boleh, apa aja pokoknya hidupkan antara maghrib dan isya. Ini doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu peluang-peluang itu gunakan semuanya. Masih banyak peluang-peluang banyak, masih banyak peluang-peluang yang masih kita bisa kerjakan, itu masih banyak. Bacaan-bacaan pun masih banyak. Kita malas baca Al-Quran. Baca aja alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Satu kali baca sama aja kita dengan membaca 1000 ayat. Coba kalian baca aja 1000 ayat. Kalau kalian malas, memang malas, lagi malas, keadaan mau baca Al-Quran malas, ya, mau dikir malas, udah baca aja At-Takatsur. Satu kali kalian baca At-Takatsur, sama aja membaca 1000 ayat Al-Quranul Karim. Ini pahalanya, oleh karena itu dipakai di tarawih. Surat yang pertama At-Takatsur, luar biasa itu, ya. Kemudian Al-Ikhlas ada keutamaannya tersendiri. Walhasil yang mampu kalian kerjakan, jangan semuanya kalian kerjakan. Ini kalian akan jenuh nanti dan kalian akan termakan dengan syariat. Akhirnya kalian meninggalkan zikir-zikir yang diajarkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, seseorang mencari ilmu, pertama dia harus punya tujuan. Yang pertama, yang kedua harus niat untuk mencari rahmat Allah. Harus ini. Harus kalian kalau mengajar seperti saya mengajar kepada kalian, saya mengharap rahmat Allah. Yang diajar pun mengharap rahmat Allah. Maka akan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimudahkan untuk mengamal. Ini ingat bagi para pengajar. Jadi kalau kalian nanti ngajar, kalian tidak ada lain tujuannya adalah mengharap rahmat Allah. Dan yang diajar pun mengharap rahmat Allah. Kalau yang mengajar mengharap rahmat Allah, yang diajar pun mengharap rahmat Allah, maka dia akan diberikan pemahaman masalah ilmu tadi dan akan dimudahkan untuk mengamalkannya. Oleh karena itu, baginda Rasul mengajarkan kepada Abu Hurairah, di mana Abi Hurairah mengadu kepada baginda Rasul bahwa apa yang diajarkan baginda Rasul dia banyak lupa. Maka kata baginda Rasul, kalau waktu engkau taklim, maka bukalah lidahmu. Setelah selesai usapkan di wajahmu. Demikian juga kita kalau taklim itu tangan kita begini di bawah. Setelah selesai taklim usapin. Kita akan diberikan ingat dan tidak akan diberikan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau maulid kita begini. Kalau duduk maulid begini kita duduknya. Ukhuwah Islamiyah, persatuan. Kalau maulid. Lihat para sholihin. Para sholihin kalau maulid begini dia. Kalau ta'lim begini. Selesai usapin. Insya Allah ilmu yang diajarkan nggak lupa kalian. Dan kalian akan diberikan kemudahan di dalam mengamal. Berarti tujuan utama adalah tujuan pertama nuntut ilmu tujuan, yang kedua mengharap rahmat Allah, dan yang ketiga adalah yaitu ikhlas semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'maluna bima ya'lamun nahdihim ila ma la ya'lamun." Orang-orang yang mengamalkan ilmu dengan apa yang dia telah ketahui, niscaya kami akan memberikan petunjuk kepada mereka tentang apa-apa yang tidak mereka ketahui. Ilmu laduni, saudara. Jadi kalau kalian pengen dapat ilmu laduni, amalkan ilmu yang didapat. Nanti insya Allah kalian akan dapat ilmu laduni. Ini janjinya Allah seperti itu. Jadi seseorang punya ilmu, kemudian dia mengamalkan, maka Allah akan memberikan kepada mereka petunjuk tentang apa yang mereka tidak ketahui. Jadi ilmu laduni.
Kalau pengen dapat ilmu laduni ya seperti itu sudah. Amalkan ilmu yang kita miliki. Belum mampu, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa'alam annal ilma alladhi la yub'idukal yawma 'anil ma'asi, dan ketahuilah sesungguhnya ilmu yang tidak dapat menjauhkanmu pada hari itu dari maksiat, wala yahmiluka 'ala ta'ah, dan tidak dapat membawamu ilmu tadi untuk taat kepada Allah, la yub'idaka ghadan an-nari jahannam, maka tidak akan menjauhkanmu esok di hari kiamat, yaitu dari api neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bukan hanya cuma masuk neraka aja ini neraka jahanam. Jadi sekali lagi, kalau seandainya ilmu yang engkau dapatkan tidak dapat menjauhkanmu pada hari itu dari maksiat, wala yahmiluka 'ala ta'at, dan ilmu yang engkau pelajari tidak akan dapat membawamu kepada taat kepada Allah, la yub'idaka ghadan an-nari jahannam, maka ilmu yang engkau dapatkan tadi tidak akan menjauhkanmu esok di hari kiamat, yaitu dari api neraka jahanam. Oleh karena itu kita berusaha untuk mengamalkan ilmu, yang kita dengan mengamalkan ilmu mengajak kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang nggak ngajak taat sudah jangan dipelajari. Udah tinggalkan aja. Mau lihat barang gaib, puasa nggak makan nggak minum 3 hari puasa, mau tinggalkan hal-hal begitu. Mau ngapain? Nggak ada manfaatnya. Bukan mengajak kita untuk taat kepada Allah, nanti akan menjadikan kita malah sombong dan bahkan bisa sesat nantinya. Tinggalkan ilmu-ilmu begitu, tinggalkan. Sudah jangan kita pelajari hal-hal begitu. Yang kita butuhkan untuk hidup sehari-hari aja yang kita pelajari. Kemudian selanjutnya, wa idza lam ta'mal bi ilmikal yaum, dan apabila engkau tidak segera untuk memulai mengamalkan ilmu yang kau telah ketahui, walam tadarakal ayyamil madhiyah, dan engkau tidak berusaha untuk memperbaiki dari hari-harimu yang lalu pada saat sekarang ini. Imam Ghazali mengatakan kepada muridnya, kalau engkau tidak bisa mengamalkan ilmumu pada hari ini, sekarang ini maksudnya, setelah dikasih nasihat sama Imam Ghazali, maka Imam Ghazali mengatakan, setelah engkau beri nasihat dan engkau tidak bisa mengamalkan sekarang ini juga, dan engkau tidak berusaha untuk memperbaiki pada hari ini juga tentang perbuatan-perbuatanmu yang lalu, taqulu ghadan yaumal qiyamah, nanti engkau pada hari kiamat akan mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, farji'na na'mal sholihan, kembalikanlah kami ke dunia, kami akan beramal soleh untuk mengamalkan ilmu yang telah dimiliki. Nanti di hari kiamat bakal nyesal kita. Maka Imam Ghazali menegaskan, sekarang ini juga setelah kamu menerima nasihat, mulai dari sekarang ini amalkan ilmu yang kau miliki. Dan mulai sekarang ini, setelah aku berikan nasihat dan engkau sudah terima suratku, maka segeralah perbaiki daripada amal-amalmu hari-harimu yang lalu, yang dulu engkau tidak mengamalkan ilmu yang telah engkau miliki. Nanti kalau engkau tidak segera untuk mengamalkan, tidak segera untuk memperbaiki ilmu yang kamu ketahui, niscaya nanti di hari kiamat engkau akan meminta kepada Allah di hadapan Allah, farji'na na'mal sholiha, kembalikanlah kami ke dunia, kami akan beramal soleh, akan mengamalkan ilmu yang telah saya dapat. Maka Allah mencela dia malah, fayuqalu ya ahmak, hei orang pengku, malah dibuduk-budukan. Ini di atasnya bodoh nih pengku ini, ahmak ini beku, ini hati yang beku, hati yang susah dinasihati. Ini orang ahmak ini
Susah banget dinasihat ini. Sampai Allah menjadikan dia, hei hati yang beku, hai Ahmad. Ya. Anta min hunak. Engkau kan dari sana kata Allah. Taji, datangmu dari sana. Kok kenapa pengen dikembalikan lagi? Dunia udah aku hancurin. Udah gak ada dunia lagi kata Allah. Dan engkau barusan datang dari sana, dari dunia. Kok sekarang minta dikembalikan ke dunia? Sedangkan dunia sudah aku hancurin, gak ada dunia lagi. Sekarang sudah hari hisab. Mau kemana? Mau dikembalikan kemana kamu itu? Kamu ini ahmak bener. Dasar orang-orang ahmak, hati beku, gak bisa dinasehatin. Setelah sekarang kamu dihisab, baru minta sama Allah, yaitu minta dikembalikan ke dunia. Dan dia janji, dia akan mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Terus dunia mana yang mau dikembalikan? Dunianya sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ini adalah hari hisab. Ini orang ahmak namanya ini. Ya, orang bodoh yang gak ketulungan seperti ini. Tahu dunia sudah gak ada, minta dikembalikan lagi. Oleh karena itu, jangan sampai kita kena celaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Bagi kita yang sudah punya ilmu, berusahalah untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Berusaha. Belum mampu, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus begitu, supaya kita diampuni oleh Allah dan terus dibimbing oleh Allah, dan kemudian akan diberikan oleh Allah ilmu yang tidak kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqihalana wa barabatin lana fi dinina mahlil putri unsa wa taka rabbi wa fiqna wa wafiqum bima tarqadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa ahillan ya ulama Allah bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akir rabbi tiqamin kal uyun wa fi anna rabbana kulla tuyun qabla an ta'tiyana rusulul manun wa fi istur anta karamu syakar wa salatullahi tawassul mustafa man ilal haqqi ta'ala wal wafa bi kitabin fihi lillahi shifa wa ala al-alim kiram syufa wa ala sahabil masabihil wara Allahumma hdina bihudak واجعلنا ممن يشار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya nanti insyaallah untuk dalil-dalilnya Habib tuliskan, nanti bisa kalian pakai untuk dakwah. Dan kemudian yang tadi dibicarakan, kalau memang hadis nanti akan dikasih tanda itu hadis. Kalau bukan hadis, Habib nggak kasih tanda. Maksudnya supaya kalian jangan salah mengucap ini bukan hadis, kalian katakan hadis nantinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.